Halo, selamat siang semuanya, teman-teman media. Eh, Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara. Sebenarnya bukan launching ya, ini sebenarnya kita experience karena sebenarnya launching dari dua produk ini udah dari bulan lalu, dari tanggal 15 September kalau nggak salah ya. Tapi karena kemarin belum ada acara dengan media, jadi aku ngadain acara media experience ini. Tadi pagi, seperti udah dibilang, tadi pagi udah ada yoga community sekitar 20 orang. Kita melakukan yoga dengan menggunakan W12 dan juga speaker. Jadi kita ada sport speedometernya. Ada mode sportnya itu ada yoga. Jadi beberapa teman-teman dari yoga pakai smartwatch-nya. Nanti untuk para media bisa coba pedometer dari smartwatch-nya ini pakai treadmill sama indoor bike yang sudah kita sediakan ya. Jadi habis makan, habis itu olahraga biar pas gitu ya. Oke, sedikit penjelasan tentang kedua produk ini. Untuk smartwatch sendiri hadir dengan dua warna ya, ada warna hitam dan navy blue. Dan kalau untuk speaker sendiri S7 ini hadir dengan warna hitam saja. Sekilas reminder ya untuk kita semua, kalau OLED sekarang punya 4 kategori. Jadi ada edutech yang isinya barang-barang OLED untuk anak kayak handroll piano, kayak OLED edutech dan lain-lain. Lalu ada smartphone aksesoris tuh isinya kayak adapter, charger, power bank, phone holder. Lalu kalau home appliances ini khusus untuk di online aja ya. Home appliances itu mungkin ada rice cooker, ada coffee maker, ada breakfast maker. Dan IoT produk seperti sudah ketahui, ada TWS, ada speaker, ada CTV, ada juga cutting mesin ya di sini yang bisa mencetak back protector dan front protector. Nanti habis acara yang mau pasang anti gores dan bodi belakang untuk handphone boleh silakan ya, nanti udah disediakan kok, nanti dipilih aja tuh desain-desainnya. Oke, terus kategori ini kategori OLED. Nextnya kita pertama akan bahas dulu nih smartwatch Horizon W12 dengan OLED Active Air. Kalau di presentasi produk-produk yang lainnya biasanya harga tuh paling terakhir. Kalau OLED beda, kita mau ngasih tahu info harga tuh di awal. Harganya sendiri ini hanya Rp249.000. Ini ada centang, maksudnya ada di online ada perbedaan harga sedikit, sekitar mungkin Rp349.000, beda Rp50.000. Cuman harganya ini memang harganya 300.000-an saja. Jadi memang kita OLED tuh mau ngejelasin dengan harga yang sangat terjangkau ini, OLED tuh bisa kasih fitur apa aja sih. Fiturnya sendiri aku kasih ada 3 ya. Yang pertama, ukuran screen-nya udah 1,69 inch HD display, lalu complete health features, nanti akan aku tes juga, dan juga baterai yang sangat efisien. Dari screen sendiri, karena sudah dilengkapi dengan OLED Active App, jadi kami menyediakan beberapa watch face, 100 watch face yang tersedia di OLED Active App yang bisa diganti sesuka hati ataupun di customize sendiri ya. Jadi pasang foto sendiri atau foto dulu baru dipasang di watch face juga bisa. Lalu ini juga fitur utama dari smartwatch Horizon W12 ini adalah real time health tracking system. Jadi jangan mengira walaupun harganya sangat terjangkau ini hanya di 300.000, mungkin ada komen paling health sensornya gimmick atau maksudnya paling nggak dipasang di tangan juga bisa nge-track gitu ya. Kita memang kasih real time health tracking system ini yang benar-benar real ya, real sensor. Jadi hanya bisa nge-track kalau hanya dipakai di kulit saja atau dipakai di tangan gitu ya. Dan ini 24 jam aktif yang bisa disetting melalui aplikasi di OLED Active App ini. Setiap jam akan tracking suhu badan, setiap jam bisa tracking tekanan darah dan lain-lain.
Lalu ini ada fitur-fitur kesehatannya yang nanti bisa dicoba di jam tangannya. Mungkin ada kadar oksigen dalam darah, ada heart rate, ada sleep monitoring. Jadi kalau sleep monitoring nanti dia cukup dipakai aja, nggak usah pencet apa-apa. Yang penting malam pakai jam tangan pas tidur dan connect ke smartphone dan aplikasinya. Nggak usah pencet apa-apa, langsung tidur aja, besok pagi langsung keluar datanya. Maksudnya deep sleep-nya berapa jam, REM sleep-nya berapa jam, dan data-data lainnya akan muncul. Lalu ada blood pressure juga, tekanan darah, dan yang terpenting adalah body temperature monitor, karena produk smartwatch OLED terakhir yang punya body temperature monitor tuh hanya Horizon W1 sebelumnya, dan akhirnya kita adakan lagi fitur ini di Horizon W12. Jadi nanti untuk hasil pengukuran suhunya sendiri itu ada dua ya, kayak gini, di atas dan di bawah. Di atas tuh suhu kulit dan di bawah tuh suhu tubuh. Lalu untuk smartwatch W12 sendiri juga sudah dibekali baterai 180 mAh yang bisa dipakai hingga 7 hari pemakaian dan 20 hari standby. Dan ini beberapa fitur lainnya dari smartwatch W12 ini. Yang pertama, kita punya 23 mode olahraga yang disesuaikan dengan pedometer masing-masing ya. Misalkan kita pilih olahraga running, yang keluar berarti akan kilometer, kalori, dan lain-lain. Kalau misalkan kita pilih yoga, berarti nggak ada kilometernya, hanya keluar kalori dan detak jantung. Terus yang kedua ada apps notifications yang bisa semua diatur melalui aplikasi OLED aktif. Bisa diatur yang mau muncul notifnya apa aja atau di offin semua. Lalu musik kontrol seperti biasa, jadi asal udah connect HP, smartwatch-nya bisa kontrol musik. Jadi misalkan lagi play Spotify atau lagi play lagu apa, bisa next atau previous atau play pause-nya dari smartwatch. Lalu ada weather yang bisa ngasih tahu perkiraan cuaca. Lalu save to take picture yang sudah juga tersedia di aplikasi. Jadi kalau mau ambil foto, maksudnya pakai jam tangan juga, tinggal buka aplikasinya, pilih foto. Nanti kalau mau ambil foto tinggal shake tangan aja. Lalu ada sedentary reminder seperti biasa, alarm hingga light up ya. Jadi waktu diangkat jamnya akan nyala. Dan ini salah satu ekosistem yang baru juga dari OLED, karena ini aplikasi pertamanya OLED ya, yaitu OLED Activate yang sudah dapat di-download secara gratis di App Store maupun Play Store. Jadi mungkin nanti yang akan mau coba sports pedometernya, lihat kalorinya tuh gimana, kilometernya gimana, yang mau coba pakai treadmill dan indoor bike-nya bisa download aplikasi dulu ya. Sorry, boleh di-connect ke... Sorry. Aku akan kasih lihat beberapa fiturnya dulu nih dari aplikasinya ini, karena kebetulan aku udah coba dan mungkin aku bisa kasih lihat beberapa nih fitur-fiturnya dari aplikasinya. Jadi aplikasinya di App Store udah ada, di Play Store udah ada. Kan biasanya kadang di Play Store duluan nih, App Store-nya aduh kayaknya susah deh atau gimana. Untungnya jadi semuanya di Play Store dan App Store udah bisa pakai aplikasi OLED aktif ini. Dan untuk FYI juga, untuk smartwatch yang bisa dikoneksikan ke aplikasi OLED ini berarti baru W12 dan smartwatch ZW5. Mungkin kalau teman-teman pada tahu ya. Jadi baru dua itu aja. Sebentar. W5 tuh yang ada 3 warna tuh, yang hijau, hitam, dan krem. Ini ya tampilannya. Wah, stepnya udah banyak ya, karena hari ini tadi pagi subuh ikutan loading barang, jadi saya bisa banyak. Ini menu pertamanya, ada di bawahnya itu ada sleep. Kalau kita buka, aku pakai fitur ini terakhir itu kemarin. Jadi dia akan muncul seperti yang muncul di layar ya. Waktu tidurnya berapa lama? Itu lumayan lama ya, 8 jam ya.
dan deep sleep-nya berapa jam, light sleep-nya berapa jam, dan awake-nya atau bangunnya berapa jam. Dan dia akan kasih tahu nih maksudnya sleep quality analisisnya gimana, mungkin tidurnya kelamaan waktu tidurnya dan lain-lainnya. Dan seperti kita lihat lagi, kita bisa melihat datanya ya dari semenjak dari awal kita pakai jam ini. Terakhir aku pakai itu di tanggal 13 September. Nah, dan itu masih bisa kita lihat datanya, masih tersimpan. Lalu selanjutnya ada heart rate. Heart rate pun sama. Kita bisa lihat data dari pertama kali kita pakai sampai sekarang. Dan ada reportnya juga, maksudnya ada average heart rate-nya, ada minimum heart rate itu berapa dan maksimumnya berapa. Nextnya ada blood pressure yang kita juga bisa kontrol dari sini ya. Jadi misal kita pencet start nih, di bawahnya ada start, kita pencet start, jamnya berarti akan langsung testing sendiri. Nanti langsung akan terrecord di aplikasinya ini. Ini juga sama, kita bisa melihat sebentar lagi bekerja. Kita bisa ngeliat juga pokoknya dari tanggal pertama kali kita pakai jam ini, semua data-datanya, semua rangkumannya kita bisa lihat. Sebentar. Oke, sudah keluar. Ya, segitu ya. Nah, ini sama ya, jadi bisa kasih lihat juga nih data-data dari pertama kali kita pakai jamnya ya. Aku sih belum tahu ya, maksudnya dari kita bisa ngeliat berapa tahun ke belakang, cuman maksudnya at least dari awal kita pakai jam itu kita bisa pakai, kita bisa lihat lagi data-datanya. Terus selanjutnya di bawahnya lagi tuh ada body temperature ya, sama juga sih seperti biasa. Kita juga bisa start di sini juga, jadi dia akan mulai tracking suhu tubuhnya dari aplikasi juga bisa. Sama juga bisa ngelihat data-data dari bulan-bulan sebelumnya juga. Lalu pindah ke bagian menu sports. Tadi kalau kita lihat ada 23 mode olahraga yang kita bisa add di sini. Ada mau mode olahraga apa saja dan disesuaikan dengan olahraganya apa. Misalkan kayak tadi spinning atau basketball. Tinju bro. Jadi dia langsung keluarin data last calorie consumption-nya itu berapa dan this month-nya berapa, itu juga semua terangkum ya di aplikasi Olek Active ini. Lalu pindah ke next-nya lagi, ini untuk pengaturannya ya, device-nya gimana, dan profile jangan lupa isi dulu data-datanya, misalkan tinggi badan, berat badan, umur, agar aplikasi ini juga bisa ngasih tahu nih, maksudnya kadar yang pas untuk kondisi tubuh kita sekarang tuh gimana. Jadi diusahakan untuk pas daftar itu mengisi data profil tubuhnya itu dengan benar. Oke, untuk aplikasi sih begitu ya. Boleh pindah ke PPT lagi. Nextnya kita akan bahas speaker. Speaker juga sama ya harganya juga speaker, jadi smartwatch-nya 259.000, speaker juga sama, harganya 259.000 juga, yaitu Magic Sound S7. Untuk fiturnya sendiri itu aku juga pecah jadi 3, ada powerful sound, ada ultra long battery life, dan luxury premium design. Kenapa soundnya itu powerful? Karena kita sematin ada 2 dynamic driver dalam speakernya, masing-masing berukuran 53 mm, yang membuat suaranya tadi udah dengar juga kalau sambil makan siang ditemenin sama speaker S7 ini. Lalu selanjutnya adalah ultra long battery life, karena speakernya juga udah disematin baterai berukuran 1500 mAh yang membuatnya bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian tanpa di charge. Lalu luxury dan premium design. Jadi memang speaker ini ada LED stripnya di bagian sini dan logo OLED-nya juga menyala bagian atas ya. Dan di atas ini memang terlihat jadi cepat membekas ya, sidik jari. Cuman
karena memang di atasnya kita buat ada glossy surface, jadi membuat dia tuh lebih premium dan ditaruh di mana aja tuh membuat ruangan tuh jadi makin mewah. Lalu ini beberapa fitur dari speakernya sendiri. Seperti biasa ada Bluetooth connection, ada memory card, SD card, lalu ada aux juga yang sudah disediakan di box, jadi ada kabel aux. Lalu ada USB input, kabel charge-nya itu Type-C, dan yang terakhir kita masih sematin yang namanya mode radio. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bosan sama playlist lagunya, bisa dengerin radio pakai Olek S7 ini. Oke, itu aja presentasi singkat, maksudnya penjelasan dari kedua produk yang memang sebelumnya sudah launching di bulan lalu, dan hari ini kalau mau coba silahkan. Dan tadi pagi juga aku udah ngajak komunitas yoga, dan sekarang aku mau ngajak instruktur yoganya untuk ngobrol bareng sama aku sih. Terima kasih. Iya, baiklah. Terima kasih banyak Pak Antoni, luar biasa sekali untuk produk-produk dari online pastinya ya.